Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami yaitu Understanding Culture Shock. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rohma. Saya sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini akan membahas beberapa hal terkait dengan culture shock. Oke. Tentunya saya tidak sendiri karena ada 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu the causes of culture shock atau penyebab dari culture shock itu sendiri yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang kedua akan membahas tentang the symptom of culture shock, gejala-gejala terjadinya culture shock yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Ahmad Mujawas. Dan yang terakhir, coping with culture shock and the process of adaptation. Bagaimana cara mengatasi culture shock tersebut dan proses adaptasinya, yang mana akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Hasanah. Oke, mari kita bahas satu persatu dimulai dari the causes of culture shock. Ya, oke teman-teman, sesuai materi hari ini saya mau bahas yang namanya culture shock. Nah, kalau dengar kata culture shock, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Pasti ngiranya kaget budaya gitu ya. Karena culture artinya budaya, shock kaget. Jadi kaget budaya gitu. Ya, memang benar. Tapi kalau di bahasa Indonesiain atau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, culture shock itu adalah gegar budaya. Jadi kita merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru, situasi baru, orang-orang baru, cara hidup baru, treatment baru, bahkan di tempat yang tentu saja itu baru, semuanya juga baru. Misalnya contohnya ketika teman-teman datang ke suatu daerah yang baru atau pada saat melakukan KKN misalnya kuliah kerja nyata. Di sana teman-teman ketemu sesuatu yang baru. Daerah baru, kampung baru, teman-temannya baru, belum kenal lagi ya. Apalagi teman sekamar yang belum pernah kita kenal sebelumnya ya. Maka di situ teman-teman pasti mengalami yang namanya culture shock. Benar gak? Iya, pasti benar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab dari culture shock itu adalah ketika seseorang mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka dia akan mengalami yang namanya culture shock. Dalam istilah yang kita sebut, mereka itu merasa tidak betah atau seseorang itu merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Karena apa? Karena ada beberapa gejala yang dialaminya dalam lingkungan tersebut. Kira-kira apa saja gejala atau the symptom of culture shock yang mereka alami? Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Ahmad Mujawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Ahmad Mujawas. I'm as the second speaker here. I will tell you about the symptoms of culture shocks. The symptoms of culture shocks are quite varied and can be easily misunderstood or even overlooked because they are similar to reaction that can occur in the everyday life, and there are many of culture shocks. Both of them are extreme homesickness. The first is extreme homesickness, and the second is feelings of the helplessness or dependency, and the third is
disorientation and isolation, and the fourth is depression and sadness, and the fifth is hyperability may include inappropriate anger and hostility. And next is sleep and eating distraction, too little or too much excess critical reaction to host culture or stereo stereotyping. And actually, this is just simple explanation for me because I just know little about that. And the next material will be told by Hasanah. And the last I say, I do apologize if I did many mistakes. And the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hasanah. I'm the last speaker. Today I will explain about cope with culture shock and the process of adaptation. Nah, artinya saya akan menjelaskan tentang mengatasi gegar budaya atau kaget budaya beserta proses adaptasinya. Nah, apa sih pengertian budaya itu? Definition of culture shock can be interpreted as a condition where a person of individual experiences confusion and disorientation when in a new culture environment. Artinya, pengertian gegar atau gegar budaya dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang perantau atau individu mengalami kebingungan dan disorientasi ketika berada di lingkungan budaya yang baru. Gegar budaya kerap dialami oleh para perantau atau para travel yang sebelumnya tinggal di desa yang menuju ke kota misalnya untuk bekerja ataupun menempuh pendidikan. Nah, perbedaan budaya dan karakteristik yang membuat gegar budaya menjadi masalah tersendiri. Misalnya saya kasih contoh dari culture shock. Saya ambil contoh orang Korea pergi ke Indonesia. Tentu orang Korea tersebut akan menemukan perbedaan atau karakter yang sangat berbeda dengan di Korea. Contohnya di Indonesia, banyaknya parkir. Yang kedua, pengamen atau pengemis. Dan sering kita menjumpai orang telanjang di pinggir jalan dan kurangnya lampu merah. Serta banyaknya orang yang belum taat pada rambu lalu lintas. Tentu orang Korea tersebut akan kaget culture atau kaget budaya. Selanjutnya yaitu untuk melihat tanda-tanda culture shock atau kaget budaya. Itu cepat bosan atau menghindari komunikasi dengan orang. Itu adalah tanda-tanda dari culture shock. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Di sini saya menemukan sedikit artikel dari Brenda Ruben tentang mengatasi seseorang yang culture shock. Yang pertama, kita itu harus cari teman baru. Nah, kita harus banyak-banyak cari teman baru. Kenapa? Karena semakin banyak kita mencari teman yang baru, maka kita akan lebih banyak komunikasinya dan kita tidak akan kaget budaya. Kenapa? Karena kita bisa saling bercerita. Selanjutnya yaitu lebih banyak berbicara. Kita harus lebih banyak berbicara atau aktif dalam berbicara. Kenapa? Karena kalau kita hanya diam, hanya ambil pendengaran, nah itu tidak akan menambah wawasan kepada kita. Kita tidak akan menemukan solusi dari kaget budaya yang dialami. Selanjutnya yaitu terlibat dengan kegiatan sekitar, semisal ada acara atau apa gitu, kita harus aktif dalam kegiatan yang baru itu.
atau yang lainnya. Terus cara yang keempat yaitu mencari distraksi yang positif atau pengalih pikiran biar fresh. Seperti apa? Seperti mendengarkan musik. Cara mengatasi yang terakhir yaitu kita open minded. Ini sangat penting. Kita harus membuka pemikiran kita seluas-luasnya mungkin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.